Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan teman-teman jauh bertambah baik, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah semangat lagi, yang jelas jauh bertambah fresh lagi teman-teman. Itu saya doakan teman-teman, insya Allah. Jumpa lagi bersama Bang Andi yang tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sunandi teman-teman. Baik teman-teman, kami tetap seperti biasa, kami akan mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Sekali lagi di sini teman-teman, saya bukan ahli obat, bukan ahli herbal ya teman-teman ya. Apalagi dokter bukan. Saya berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu yaitu sebagai mantan penderita ataupun penyintas, dan dulunya sama seperti kalian yang dulu juga dikatakan saya merasakan ketidaknyamannya dengan sensasi, yang merasakan yang saya dikatakan yang selalu khawatir dan takut cemas yang berlebih itu teman-teman. Nah, untuk tema kali ini teman-teman ya, untuk di tema kali ini yang dulu ini sesuai pengalaman saya, yang dulu saya pernah rasakan teman-teman. Itu saya takut gila karena saya nggak bisa tidur, kepala saya berat, pundak leher juga saya tegang. Itu saya takut gila jelas itu saya waktu itu takut gila, terus takut kena stroke. Karena apa? Tangan dan kaki saya baal. Yang ketiga itu saya takut gila, takut kena stroke, dan ujung-ujung takut kena penyakit berat. Dan yang keempat takut M, bahasa umumnya M. Padahal takut mati alias metong kan. 4 faktor ini yang dulu saya benar-benar saya paling takut gila, takut stroke, takut kena penyakit berat, dan takut ujung-ujung takut mati saya itu dulu. Kenapa? Rasanya sangat luar biasa. Kedutan itu bukan setiap hari teman-teman, bahkan setiap waktu, setiap menit itu kerasa kedutan. Entah bagian walikat, bagian perut, kedutan dan sebagainya. Semua serba kedutan teman-teman. Dan kadang-kadang saya suka gerak sendiri tangan tuh gini, nah, kenapa ya gitu ya? Suka begitu. Saya ngeri pada waktu itu. Saya bilang, "Dok, tolong dok," sampai aduh minta seperti itu ya. Nah, belum juga yang dikatakan selain itu, karena saya nggak bisa tidur untuk beberapa hari, mau tidurin kayak apa, mau setel musik. Sampai saya juga prabayar tuh beli musik yang dikatakan nggak saya sebutin ya, itu buat terapi saya beli gitu kan. Tapi ternyata apa teman-teman, yang tetap nggak bisa tidur. Kenapa? Karena memang tenaga adrenalin kita ini bener-bener lagi lagi kencang banget, karena dia akibatkan daripada hormon kortisol yang bener-bener terus-terusan tuh, karena kita stres, takut, khawatir, cemas yang berlebih itu. Nah, baik bagi teman-teman yang baru yang mengalami dengan hal yang sama dengan saya, jangan di skip videonya teman-teman ya. Jangan di skip ya, tonton sampai habis agar kalian tidak gagal paham, agar kalian bisa tahu ketika teman-teman yang rasanya sama dengan saya gitu ya, kalian bisa memahami bahwa ini tidak berbahaya sama sekali. Oh iya, yang baru bergabung, yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi subscribe sangatlah penting, karena agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, itu tentunya menambah semangat saya agar saya selalu terus bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Ini sangat luar biasa. Nah, terus juga teman-teman ya, jangan lupa juga tombol like-nya ya, tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang mempunyai Facebook ya jangan lupa juga yang belum follow Facebooknya Kang Sunandi teman-teman, karena Kang Sunandi itu baru bikin Facebook lah teman-teman ya, untuk beberapa minggu ini ataupun beberapa hari ini. Itu saya bikin Facebook, katanya di Facebook katanya lebih banyak lagi. Saya coba saya bantu itu. Sekarang YouTube saya sudah punya, TikTok sudah ada, tinggal Facebook teman-teman. Facebook nanti kalau Facebook udah bagus baru Instagram. Jadi sedikit demi sedikit biar nggak pusing, maklum lah saya gaptek teman-teman, ini juga daftarin sama yang ngerti aja. Baik teman-teman, kami akan bahas tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Karena sekali lagi teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety yang disebabkan daripada anxiety, psychosomatic disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas lagi. Baik teman-teman, langsung ke inti. Kenapa saya bilang pada waktu itu saya takut kena stroke, takut gila, takut penyakit berat, ujung-ujung takut metong, alias takut M. Umumnya kan takut M gitu orang-orang anxiety, takut mati dan sebagainya. Kenapa? Karena pada waktu itu sensasinya, pertama saya kedutan setiap hari, terus juga tangan sama kaki itu selalu kebas, apalagi bagian kepala itu suka kebas, nggak enak banget teman-teman. Nah, ini saya bilang, itu kan bertanya-tanya, pikiran kita itu selalu ngoceh sendiri, ini kenapa, selalu seperti itu. Lama-lama timbul kedutan teman-teman, terus efek dari kedutan tersebut ya
menimbulkan cemas yang sangat luar biasa, yang di dalam pikiran kita selalu memikirkan tentang kekhawatiran yang sangat luar biasa. Otomatis otot leher saya itu selalu menegang, teman-teman. Otot leher saya menegang, dan itu sakitnya nggak enak banget, nggak nyaman, bukan sakit sih, nggak nyaman gitu. Itu temu sampai ke pada walikat, teman-teman, pada waktu itu. Tapi bilang biarin, yang dikhawatirkan nambah-nambah lagi. Jangan-jangan nih saya gila nih, nanti saya lama-lama bisa gila. Apalagi pada waktu itu dokter menganjurkan untuk saya datang kepada psikiater. Lah, psikiater kan tempat orang-orang seperti itu. Pada waktu itu pikiran saya, karena saya belum tahu, belum paham, teman-teman. Saya coba ya, seperti itu. Akhirnya lama-lama kelamaan tetap saya nggak mau. Paling saya bilang, wah gue bener, gue udah gila. Sampai ke dokter bilangnya, dok saya udah gila belum, dok? Dokter ketawa aja gitu. Dok saya udah gila belum? Dokter ketawa aja. Saya bilang itu. Memang saking stresnya, teman-teman. Karena saya saking stresnya, karena takut gilanya, khawatir, takut kenapa-kenapa, gue nggak bisa normal lagi. Itu bener-bener sangat menyiksa buat saya pribadi, teman-teman. Dan rata-rata sebagian orang, sekitaran 70%, mereka itu takut gila, khawatir, takut bener-bener. Dan saya udah sudah menanyakan, kita udah ngobrol dengan orang-orang yang sudah sebagai penyintas, orang-orang yang sudah sembuh daripada zona anxiety disorder. Ternyata mereka juga sama, takut gila. Nah, yang kedua, saya takut stroke, teman-teman. Takut stroke. Kenapa stroke? Karena rasanya beda. Kaki saya tuh kayak aliran darah tuh kayak nggak ngalir. Terus juga kebasnya, kebas, atau bahasanya apa? Kebas lah, nggak kerasa. Ini kenapa lu? Jangan-jangan gue stroke nih. Jangan-jangan bener-bener gue stroke nih. Dari situ saya nih mikir, teman-teman. Oh, ini sampai orang nggak percaya. Bang, lu tuh gondrong. Lu kalau ngomong tuh cepet gitu. Lu kalau ngomong tuh begini, lu tuh orangnya happy aja. Lu tuh orangnya begini-begini. Kok selas dulu gue nggak percaya kalau lu tuh kena mental. Dia nggak percaya, jangankan mereka, saya diri sendiri aja nih, teman-teman, sama diri sendiri. Iya ya, gue malu-maluin dulu kan saya gondrong banget ya. Gue tuh kok bisa gue terkena anxiety. Gue nggak terima dulu itu. Gue nggak terima kalau gue tuh terkena gangguan mental ataupun anxiety disorder. Gue nggak terima sama sekali pada waktu itu. Masa sih? Bahkan saya nambah penasaran, masa sih ini sakit apa? Ini penyakit apa? Sampai saya curiga, apa saya ada ngirim lah, apa saya itu ada diguna-guna. Sampai berpikirnya ke sana, teman-teman. Itu dulu orang-orang terkena anxiety disorder itu pikirnya udah alias zemamamambra, kemana-mana selalu ngaco. Karena apa? Psikis kita belum bisa dikontrol, teman-teman. Nah, makanya buat kalian tuh perbaiki psikis kalian, dirilis emosinya. Itu penting dan itu sangat ngaruh, teman-teman. Nah, dari situ teman-teman, saya bilang, orang yang dikatakan yang salah ini nggak pernah mau berpikir tentang apapun. Dulu tuh saya cuek, masa bodoh apapun ya cuek. Ya pokoknya gue tahunya pengennya happy gitu. Gue pengennya happy aja, gue pengennya happy, gue pengennya seneng tahunya. Gue harus bisa menghibur orang dong. Selain gue bisa menghibur orang, gue juga harus bisa terhibur. Selain gue jahil sama orang, otomatis gue harus bisa terhibur. Apapun dan gimana pun gue masih terhibur. Walaupun gue berusaha untuk menghibur orang, gue harus bisa terhibur seperti itu kan. Gue orangnya nggak mau ribet dulu, itu simpel aja. Pas begitu terkena anxiety, gue vakum 2,5 tahun. Memang gue bahasa 3 tahun ya, sakit saya 3 tahun, cuma 2,5 tahun itu yang 2 tahun parah. Saya hanya dari kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, seperti itu aja. Ke ruang tamu aja nggak, jangankan pergi keluar, ke ruang tamu saya nggak berani gitu, teman-teman. Saya hanya tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi, jelas. Begitu sekali ngaca pun saya pucet, celong dan sebagainya, wajar karena saya nggak pernah keluar rumah. Jangankan keluar rumah, keluar tempat ruang tamu pun saya enggak, hanya tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur. Bayangkan 2 tahun begitu mulu, teman-teman. Itu banyak waktu tertunda. Diem aja, teman-teman datang ngejenguk, nengok pun juga enggak, urus, saya tidur aja. Nggak boleh masuk kamar, diem aja udah. Seperti itu, saking apanya? Ya karena khawatir, takut, nggak ngerti yang dibikin tuh, karena yang terlintas di pikiran saya gitu. Itu hanya takut penyakit berat, takut stroke, takut gila, takut mati. Udah itu, teman-teman. Dan rasanya berjibun banget, teman-teman, berjibun. Sampai saya tiap malam tuh nggak bisa tidur sama sekali. Dan pernah saya dilarikan ke rumah sakit itu, ya karena saya memang nggak bisa tidur sama sekali. Nggak bisa tidur sama sekali. Sampai lemes, walaupun selemes gimana pun. Itu kalau tidur sehari semalam nggak apa-apa. Ini berhari-hari nggak bener-bener nggak tidur, ngantuk pun nggak. Jadi kenapa ini? Kenapa? Karena memang lagi stres gitu kan. Jadi pahami dulu kesananya, teman-teman. Jadi kita tuh lagi stres gitu kan. Walaupun saya dicoba makan yang banyak ya, makan biar kenyang, biar bisa tidur pulas, kagak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Cuman ya
begitu teman, pada waktu itu memang saya nggak bisa lepas namanya rokok dan kopi, saya nggak bisa lepas, tetap saya ngerokok, ngopi. Saya bilang karena saya nggak bisa tidur, saya nggak stop kopi gitu kan, sampai stop rokok pada waktu itu karena saya pengen tidur, tetap nggak bisa dibantu pakai obat tidur pun saya pada waktu itu nggak bisa, nggak tahu nggak kenapa. Setelah beberapa 5 hari ataupun 4 hari atau 5 hari baru saya baru bisa tidur, itu pun sebentar. Dan tidurnya orang-orang yang terkena anxiety disorder itu paling lama 2 jam dia pasti terbangun, pasti. Gue juga nggak ngerti dulu itu, ini penyakit apa, ini jangan-jangan, ya saya berpikirnya pada waktu itu penyakit berat gitu ya. Wah ini jangan-jangan saya kena penyakit parah nih, gue penyakit berat nih, ini bahaya nih, ini bahaya. Selalu berpikir seperti itu terus. Jadi pikiran kita ini kacau, walaupun teman-teman datang kumpul bahagia itu pada senang-senang berusaha untuk nyenengin, nggak bisa. Di depan kita emang pada kumpul semua, pada bahagia, pada senang, tapi kita pikirannya diem ngelamun, mikirin apa? Mikirin penyakit. Yang dipikirin oleh kita adalah penyakit itu doang. Nah, jadi untuk teman-temannya, sekarang teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas lagi. Karena apa? Penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Jadi kalian jangan pernah berpikir, wah gue bakal gila nih, gue bakal stroke. Enggak. Sensasi apapun itu tidak berbahaya. Enggak. 99,9% apapun yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi, teman-teman. Jadi nggak usah takut. Gitu. Walaupun kalian horornya yang namanya jantung berdebarnya dengan sangat dahsyat ya, walaupun sesak berat, napas beratnya kayak gimana pun, pusing mau kayak gimana pun, kayak diombang-ambing pun ya, tenang. Itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian nggak usah khawatir, teman-teman. Kenapa? Saya pun merasakan seperti itu. Dibawa ke dokter juga, ya normal-normal aja ya, karena itu dikatakan psikosomatis, karena menganggap kita ini nih, kita kan sehat nih teman, dicek juga hanya asam lambung dan kita sehat, hanya asam lambung kita tuh sehat. Kenapa? Karena kita sendiri memperlakukan badan kita layaknya seperti orang sakit. Itu kesalahan kita. Jadi merasa orang yang paling terburuk, merasa orang yang paling menderita, merasa orang yang sakit, ini kita salah, sugestinya sudah pindah. Maka kalian bisa nggak merubah sugesti itu? Gua sehat, berikan afirmasi yang positif. Gua sehat, gua kuat, oh iya gua nggak apa-apa nih, gua sehat, gua kuat. Begitu berikan afirmasi yang positif, itu sangat luar biasa dan itu membantu sangat. Jadi jangan memperlakukan badan kamu itu layaknya seperti orang yang sakit. Jangan. Lakukanlah walaupun diri kamu lagi sakit, di luar anxiety lah, punya penyakit fisik dan sebagainya, lakukan dan perilakukan. Pikir badan kamu selayaknya kamu orang normal, selayaknya kamu orang sehat. Itu jangan ini udah kita badan sehat hanya asam lambung saja, apalagi anxiety, jauh dari nyawa. Dan ingat ya, penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, tidak bakal membuat kamu gila apalagi pingsan. Enggak. Itu saya sudah nyoba dan bukan saya aja kejadiannya, banyak teman-teman, mungkin puluhan bahkan sampai mau ratusan teman-teman ya. Itu banyak teman-teman kami yang penyintas dari umur 23 tahun, 15 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang sampai paling enggak 2 tahun mereka itu. Itu mereka sembuh total gitu. Ya rasanya, perasaannya, pikirnya sama. Jadi apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan itu sama dengan saya. Takut penyakit berat, takut terkena penyakit kronis, ujung-ujungnya takut mati, takut bos. Apa sih yang berani anxiety itu? Nggak ada. Nggak ada berani-beraninya. Kita itu bener-bener pecundang, kita itu bener-bener lagi menjadi pengecut. Apa-apa serba takut, bahkan sampai iya kita malu dengan titel itu. Kok sekarang gini deh, kita pergi keramaian yang dulunya kita hanya biasa menikmati, biasa enjoy aja teman-teman, kita menikmati keramaian yang juga menikmati suasana luar, liburan dan sebagainya, enak-enak aja. Sekarang udah terkena anxiety, jangankan pergi di tempat keramaian, pergi jauh-jauh, mau berangkat pun kita mikir, aduh, mikirnya apa? Nanti di jalan saya takut kumat. Nanti kalau udah kumat nanti ada yang nolongin gak ya? Rumah sakit jauh nggak ya? Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, tempat yang paling damai, tempat yang paling nyaman, yaitu kalau nggak IGD yang di rumah di kamar sendiri udah. Tuh bedanya. Tempat yang paling damai yaitu IGD. Sudah pernah terjadi panic attack jantung saya berdebar sebelum subuh kejadiannya. Setelah subuh saya berangkat ke IGD, udah nyampe IGD nih, baru ngeliat dokternya aja belum diperiksa, itu udah damai. Udah nyampe di IGD baru duduk nih, duduk di kursi gitu kan, baru duduk mau diperiksa gitu, mau didata, itu ya damai, sensasi itu hilang. Jadi walah ini apa sih nih sebetulnya. Jadi dokternya juga bingung gitu, sampai saya minta telepon sama dokter, berapapun gue bayar,
Nanti kalau saya lagi kumat, lagi apa, dokter datang dan selalu bawa namanya alat EKG itu. Dan nyatanya benar, pas lagi kumat, telepon hari itu datang hanya 10 menit, dokter datang di EKG, walaupun jantung saya lagi berdebar, lagi nggak baik-baik saja, tapi hasil EKG-nya normal. Gitu. Apa kata dokter? Pak, ini asam lambung apa lagi naik. Bapak jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh. Selalu itu. Tapi bagi kami, saya dulu yang terkena anxiety disorder, itu dokter itu apa, kurang mahir, kurang hebat. Jadinya apa, traveling dokter, cari dokter yang lebih bagus lagi, cari dokter yang lebih mahal lagi, cari rumah sakit yang paling besar lagi. Ya tetap jawabannya sama teman-teman, sama. Saya terkena asam lambung saja, nah, ujung-ujungnya saking saya sering traveling dokter, traveling rumah sakit, itu saya sering, saking seringnya itu saya langsung dirujuk setiap rumah sakit, udah psikiater, pergi ke psikiater. Gua nggak terima dulu, waduh, udah tahu pikiran saya takut gila, ditambah lagi saya udah suruh datang ke psikiater teman-teman. Di situ saya mikir lagi, nambah takut, dan di situ bukan nambah membaik, nambah kumat, keringat dingin sampai nggak bisa ngapa-ngapain gini aja. Wah pokoknya udah nggak enak banget ya teman-teman. Begitu saya konsultasi begini, awal sekali saya nggak percaya. Oke, 2 kali lagi saya bilang, gimana dokternya, gimana Pak, udah minum obatnya? Udah, padahal saya nggak minum gitu kan. Udah 2 kali baru saya percaya. Saya terus apa langkah-langkah yang saya harus terapkan, metode-metodenya dok, biar saya bisa melatih mental dan sebagainya selain minum obat. Ada kasih tahu tuh olahraga begini, saya terapkan teman-teman. Walaupun pada sehari itu sama nggak kuat, saya 2 hari saya nggak kuat, seminggu, tapi saya berusaha untuk terus sampai 1 minggu. Saya tuh 1 minggu, begitu 1 minggu saya bisa teman-teman, begitu bisa mengatasi. 1 minggu ada sedikit perubahan, tambah lagi terus 1 minggu lagi, udah mau tambah terus sampai kurang lebihnya 3-4 bulan itu baru itu di situ banyak perubahannya. Dan coba deh kalian rasakan, dan hasilnya, nikmatnya kalian sendiri yang merasakan pada waktu nanti kalau benar-benar kalian bisa menerapkan metode-metodenya agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety disorder teman-teman. Nah terus juga teman-temannya, boleh nggak kita takut? Boleh, takut itu boleh, itu wajar, manusiawi. Manusia itu, semua manusia ya, itu punya yang namanya anxiety. Cuman orang yang normal itu nggak punya disorder, beda dengan kita. Kalau kita punya disorder, kalau manusia justru nggak punya anxiety, itu justru bahaya gitu. Dan memang manusia normal itu kita mempunyai anxiety, dan anxiety semua lumrah. Manusia itu punya anxiety. Cuman kalau kita itu dikatakan anxiety-nya punya disorder, jadi cemasnya ini berantakan, tidak tahu penempatan, tidak tahu bahasanya, bahasa kita itu pikirannya nggak tahu diri gitu ya. Makanya suruh mudik tuh pikirannya, pikiran negatifnya suruh pulang lagi deh ke sana deh. Apa? Dengan cara untuk melawan. Jangan kamu ikutin rasa takut kamu, jangan kamu ikutin rasa khawatir kamu, rasa cemas kamu jangan ikutin. Kamu yang harus kamu lakukan adalah melawan rasa takut kamu, rasa khawatir kamu, rasa was-was kamu, rasa cemas kamu lawan. Wajib kamu jangan nurutin, dan hindari bermalas-malasan. Hindari yang sifat-sifat yang bermalas-malasan, kayak pengennya tidur, rebahan. Orang anxiety kan pengennya tiduran, rebahan ya, nonton handphone, meratapi, gundah gulana, kan seperti itu terus pengennya. Hindari teman-teman. Kenapa? Agar kalian jauh lebih cepat membantu masa pemulihan teman-teman. Kalau kalian hanya bisa tiduran, rebahan, tidak ada pergerakan sama sekali, tidak lama. Makanya apa yang kalian lakukan? Lakukanlah cara beraktivitas. Rutinitasnya seperti apa? Kamu program. Bangun pagi, kamu mandi, pakai syukur-syukur kalau bisa air dingin. Walaupun memang orang yang terkena asam lambung anxiety disorder itu paling takut dengan air, udah kayak kucing. Tapi kalian bisa memaksakan ya, adaptasi, nggak langsung pakai air dingin, pakai air hangat ya, agak dingin gitu kan, hangat tapi agak dingin, nggak apa-apa. Nanti sarapan seperti biasa. Terus lakukan jam 6:30, jam 7-nya itu olahraga. Lakukan olahraga. Kalau dulu saya pertama 3.000 langkah, 2.500 pertama itu, 3.000, naik 4.000, naik 5.000, 7.000 sampai 10.000 gitu, terus bertahap gitu, step by step gitu. Terus dia dikatakan 15 menit dulu, 20 menit ya, terus lama-lama 40 menit, bisa 7.000 40 menit itu teman-teman. Nah dari situ itu bisa membantu kualitas hormon bahagia, kualitasnya bagus. Maka di situ gampang, nggak ngerti teman-teman ya. Karena saya sering olahraga, pada waktu baru 1 bulan 2 bulan tuh udah ada apa namanya, sinar bahagia tuh. Keluarga udah ngelihat saya tuh udah seneng, udah bisa ketawa, udah bisa bercanda, udah mulai jahil lagi teman-teman. Di situ akhirnya
Oh iya, coba saya nambah semangat lagi. Oh iya loh, makan udah bebas gitu kan ya. Saya coba lari, saya coba push up, sit up dan sebagai olahraga yang berat. Wah, semakin baik sampai saat ini terakhir saya itu 2019 dan sampai saat ini teman-teman. Apa pernah ini enggak? Saya nggak pernah ke trigger, nggak pernah kumat-kumatan kayak dulu, nggak pernah gimana-gimana gitu, enggak. Terlintas pikiran ada enggak? Ya ada manusiawi, tapi bilang cuek. Untuk kesini ya gimana sih nggak sampai berpikiran yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang neko-neko, nggak ada. Beda orang yang terkena anxiety, dia belum apa-apa pikirnya aneh-aneh, yang neko-neko, yang macam-macam. Maka kalian yang perlu kalian lakukan dan menerapkan metode-metodenya itu seperti kayak olahraga pagi. Nanti pulang olahraga kamu mandi seperti biasa, mau sarapan lagi, nggak apa-apa, dikit-dikit, yang penting sering. Nah, setelah itu kamu coba berusaha untuk bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi, tujuannya untuk mengalihkan sensasi, mengalihkan pola pikir yang negatif, nah, dan selalu memberikan afirmasi yang positif pada diri kita semua. Begitu, selalu diberikan info-info yang dikatakan yang bagus-bagus untuk pada diri sendiri. Ya, namanya juga memberikan afirmasi yang positif. Ya kita harus baik-baik saja, bahwa gua ini baik-baik saja, gua ini kuat, gua ini pasti bisa. Seperti itu aja. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder itu tidak jadi masalah dan itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian nggak perlu takut, teman-teman. Walaupun horor ya, rasanya kan beda, Kang. Wah, Kang Andi sih kayak ini ya. Iya, ya mungkin Kang Andi bisa udah sembuh dan sebagainya. Gini bro, dulu tuh saya rasanya sama dengan kalian. Ketidaknyamanan dengan sensasi, kegundah-gulanaannya dengan situasi seperti ini nggak enak banget, teman-teman. Yang ada juga lunglai, belum les-lesan, piar-piaran, itu bener-bener sangat menyiksa. Dan kalau sudah piar-piaran, les-lesan itu udah pikiran saya, udah gue pasti mati deh. Hari ini gue pasti mati, hari ini gue pasti mati. Selalu seperti itu mulu, teman-teman. Itu ya pikiran yang tersisa ada di pikiran saya itu seperti dulu, tapi teman-teman. Tapi setelah saya gue hadepin terus, saya lawan, lama-lama bisa. Kenapa? Walaupun saya awalnya pura-pura bahagia, pura-pura kuat, pura-pura bisa. Ya orang bisa itu karena terbiasa. Jadi kalian tuh, maaf teman-teman ya, teman-teman kami yang parah pun sekian puluh tahun, 23 tahun, 15 tahun, 10 tahun, mereka sembuh total. Mereka parah loh. Saya pun parah bisa sembuh. Dan kalian pun yang jauh di bawah saya pasti bisa sembuh. Pasti bisa sembuh. Itu saya jamin teman-teman. Kalian pasti sembuh. Tapi buang dan abaikan rasa khawatir, cemas, was-was, takut itu buang jauh-jauh. Jadi kita satu berdamai dengan sensasi. Kamu jangan berusaha untuk menolak sensasi yang wajar sih, yang dulunya aman terus tiba-tiba badan ngerasa nggak aman, terus kita ini langsung punya was-was, itu wajar-wajar aja ya, wajar, itu manusiawi. Tapi jangan terlalu diresapi, jangan terlalu dihayati. Jadi kita harusnya gimana, Kang? Dinikmatin, bagus, dinikmatin sensasinya, biarin. Nanti juga teman-teman, dengan sendirinya otak amigdala juga bosen mengirimkan sinyal-sinyal negatif kepada kita. Percaya deh, nanti lama-kelamaan step by stepnya kalian akan bisa melewati masa-masa itu. Percaya. Kenapa? Karena saya pun sama seperti kalian. Jadi insya Allah teman-teman yang namanya takut gila, takut stroke, ujung-ujungnya takut takut penyakit berat, itu tidak akan terjadi selama kalian bisa menjaganya. Dan penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder, efeknya nggak mungkin kalau misalnya efeknya ke mati, efeknya ke gila, ke stroke, ke pingsan, nggak, itu nggak akan terjadi. Dan saya udah saya udah ngobrol bersama puluhan, bahkan sampai mungkin 100 sekian orang yang sebagai penyintas, mereka udah sembuh benar-benar dari 10 tahun, 15 sampai 23 tahun. Mereka tuh ya saya ceritakan tuh sama khawatirnya, mungkin mereka lebih parah lagi, mereka sembuh total dan tidak ada efek sampingnya. Itu yang perlu diperbaiki dan disadari teman-teman, kita itu hanya terkena gangguan mental, gangguan psikis ya. Jadi kalian perlu diperbaiki adalah mindset kalian, cara berpikirnya, mentalnya diperbaiki semuanya, dirilis secara emosinya, dan itu sangat membantu buat kalian. Gak usah yang gimana-gimana, harus terapi begini, ini begini, udah. Sebagus apapun obatnya, sebagus apapun herbalnya, sebagus nggak ada, bukan apa bagus, obat dan herbal itu bagus, tapi kalau anxiety nggak ada hubungannya, brother. Saya kasih tahu teman-teman, bro, nggak ada. Apalagi terapi ini ada yang bilang pakai air garam, lah bullshit itu, bullshit. Pakai air garam katanya begini, bohong gitu. Kamu pakai terapi air apapun ya, kalau pikiran kamu tidak dijaga nggak bisa, bukan itu. Ya cara mindsetnya kamu harus dirilis tuh, emosinya dirilis, semua diperbaiki, pikirannya dan mentalnya, terus psikisnya juga diperbaiki, itu kuncinya.
dan pikiran kalian itulah obat buat kalian gitu. Bukan terletak dari terapinya harus pakai air apa mau pakai air apa kek, nggak bisa. Pakai apalagi pakai herbal udah nggak ada, bukan apa-apa. Kalau pakai herbal bagus, tapi untuk anggota tubuh yang lain mungkin, tapi kalau buat anxiety nggak bisa. Nggak bisa. Silakan kalian mau, buktinya apa, kalian mau pakai obat ini pakai ini, nggak bisa, tetap nggak bisa. Kenapa? Karena ada di pikiran mau sampai kapan kalian ketergantungan pakai obat, pakai herbal, pakai terapi. Apa hubungannya terapi pakai air garam? Apa hubungannya pakai ini? Nggak bisa, teman-teman. Nggak, bukan seperti itu ya. Nanti lama-lama kalau pakai air garam, pakai apa, sekalian bumbuin aja kan gitu, jadi lodeh kayak jadi sun asam kan begitu. Nggak seperti itu. Mau mandi pakai apa lengket pakai air garam itu gitu, bukan seperti itu. Kan damai relaksasi saat itu, kamu damai relaksasi segala saat itu kamu damai, habis begitu lagi. Mau sampai kapan kamu mau tiap hari seminggu 3 kali apa sehari 3 kali pakai air garam? Sekalian cukain aja tuh, tambahin bakso sekalian. Nggak seperti itu, berarti konsepnya nggak seperti itu. Tetap di sini pakai logika gitu, pakai logika. Tenang, berarti saya pun sebelum jadi mentor seperti ini saya juga banyak konsultasi, bahkan saya jadi izinkan untuk seperti ini. Jadi boleh, tetap pikiran tenang, dukungan kita banyak yang mendukung. Jadi bebaskan Indonesia ini daripada anxiety. Insya Allah biar merdekakan Indonesia ini daripada zona anxiety disorder. Kenapa? Kalau kita sudah berusaha dan berhasil sedikit berkurang daripada zona anxiety disorder, insya Allah teman-teman, mudah-mudahan Indonesia nama maju aja. Itu aja. Jadi kalian pun juga, terutama kalian ya, orang terkena anxiety kan susah untuk bahagia, ceria, nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa. Bayangkan kalau kalian punya apa namanya, punya karir yang bagus ya, terus punya power yang sangat luar biasa, punya cita-cita yang pengen jadi pemimpin, pengen apa namanya, pengen memperbaiki Indonesia. Tapi bayangkan kalau kalian lagi terkena anxiety disorder, gimana? Sedangkan kita menjadi pemimpin bergelut dengan orang-orang banyak, orang-orang seperti apa, dan seorang anxiety dengan takut dengan orang banyak, mudah ke-trigger sebagainya, dan aduh rusak dan menyiksa lagi, sia-sia cita-cita kita dan semua sia-sia. Nah, makanya kita ayo bebaskan daripada zona anxiety disorder agar apa? Agar Indonesia semakin maju gitu kan. Terus juga kenapa di situ ada orang-orang yang mempunyai banyak orang-orang yang punya bakat itu. Kebayangkan orang yang punya kesempatan, bakat yang sangat bagus, sangat luar biasa, tapi dia terkena anxiety disorder, dia nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya bakatnya terpendam. Tapi kalau kita sembuhkan daripada mentalnya, anxiety-nya, pikirannya, mindset-nya dirubah, insya Allah akan stabil lagi. Orang yang punya bakat itu dia akan mengembangkan bakat tersebut, dan insya Allah mereka saya doakan jadi sukses, panjang umur, sehat selalu untuk kalian semua juga, sehat-sehat selalu, panjang umur, berkah selalu, insya Allah. Ini saja yang bisa berikan untuk kalian. Ingat, menderita gangguan asal lambung anxiety disorder, jangan pernah takut mati, jangan pernah takut gila, jangan pernah takut stroke. Nggak akan terjadi itu, nggak akan, apalagi pingsan, nggak akan. Jadi semuanya akan aman-aman aja, dan ingat, happy ending kalian judulnya, nanti ujung-ujungnya akan bahagia. Kalian akan rasakan. Tanamkan metode-metodenya dengan konsisten, dijalankan dengan rutin, insya Allah berusaha untuk mengambil pola pikir negatifnya. Dan ingat, menderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik kesempurnaan dalam milik Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dari saya pribadi. Al-insan dan makhluk khotawanisan, saya manusia biasa, teman dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah-salah kata. Akhir kalam, jangan lupa bahagia dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.